Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, pasca daripada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendapatkan abolisi dan juga Hasto Kristianto mendapatkan amnesti, keduanya mendapatkan abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ada yang mengejutkan lagi, yaitu beberapa waktu belakangan Gus Nur atau Sugi Nur mendapatkan amnesti juga dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang jelas Gus Nur sebenarnya udah bebas ya beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian bebasnya bebas bersyarat. Nah saat ini ketika mendapatkan amnesti udah free, udah bebas ya Gus Nur. Yang kemudian memang ketika kasus ini memang kemudian banyak yang kemudian orang banyak diperbincangkan oleh netizen, warga dan masyarakat. Kenapa? Karena memang dibalik apa-apa yang terjadi pada ketiga orang yang saya sebutkan tadi, memang dari jauh-jauh hari ada isu memang ada invisible hand, orang-orang yang berusaha menzolimi orang-orang ini, artinya memang berusaha mengkriminalisasi mereka gitu kan. Dan ini menjadi pertanyaan publik, tapi kemudian alhamdulillah ketika dalam kondisi kritis kemarin Pak Tom Lembong kemudian dipidana 4,5 tahun, Hasto Kristianto dipidana 3,5 tahun. Perlahan-lahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya, kemudian tergeraknya hatinya Pak Prabowo Subianto kemudian untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto, dan terakhir pada Gus Nur atau Sugi Nur, yang mana memang ini kasus ini mulai terurai ya satu persatu. Karena ketika kita lihat kemudian Tom Lembong juga nggak kemudian tinggal diam, nggak kemudian langsung menikmati kebebasannya ketika dia memang hampir 9 bulan ya dalam tahanan. Ketika keluar dia menyatakan dia akan berusaha berjuang memperbaiki kondisi hukum di negeri ini. Dan memang ketika kemudian dia abolis, dibersihkan, dihapus pidananya, berarti memang dia nggak bersalah, dan dia kemudian mengadukan ke MK dan Komisi Yudisial, hakim yang menghakimi dia dengan memberikan vonis 4,5 tahun. Artinya dia berkata dia sangat beruntung mendapatkan abolisi, tapi dia yakin banyak orang-orang yang seperti dia. Dan ini memang kemudian mulai yang memang dicari itu, walaupun sepertinya impossible ya, invisible hand, orang-orang yang kemudian berada di balik layar yang memang kita semua nggak tahu nggak bisa membuktikannya, saat ini mulai diuraikan. Apapun itu, mau sembunyi kemanapun, pastinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tirainya, pasti nanti juga akan ketahuan. Saya yakin itu. Menurut saya pada saatnya akan ada apesnya juga orang-orang invisible hand itu.